aku tuh ditek-tekin banget gitu loh. Nih, Mas Sunan nih, selalu ada dalam semua keributan. Gue bilang nggak mungkin ada keributan, orang gue tau dia dulu kok, ya kan. Jadi dari zaman baheula itu ya, ini perlu diketahui juga nih kalau aku tuh sama Mas Sunan udah berkawan baik banget dari dulu, dari zaman dulu deh. Kita dari zaman pokoknya dari zaman ini deh pokoknya. Dia selalu konsisten membantu, jangankan orang temen lah, orang lain. Pokoknya yang nggak mungkin dibantu ya dibantu sama Mas Sunan ini. Dia pengacara udah kaya raya, gak perlu duit kalau dia mah. Jadi kalau gak dibayar juga dia bantuin kita. Makanya jangan suka pada menggila tuh kadang-kadang. Ngetek-ketekin lah ke aku semua deh kemarin. Aduh, kupikir dia ngapain ngetek-ketekin kan. Sebenarnya aku gak mau campur masalah ini. Cuman karena dari kemarin. Iya, saya tuh bela semua orang. Ya, dari bela ibu-ibu tua, ya, bela termasuk ibu-ibu TNI. Bukan bela yang cantik aja ya Mas? Iya, bukan cuma artis aja. Ibu TNI benar. Sekarang saya bela, sebenarnya saya nggak bisa bilang Bung Hercules itu preman ya, Pak Haji Hercules itu preman. Dia sahabat saya. Setiap malam Jumat selama 17 tahun dia selalu beri santunan, anak yatim piatu ratusan, pengajian. Dia pergiin orang-orang umroh sebanyak puluhan orang. Lalu setiap hari Jumat dia berbagi sedekah. Jadi apa ya? Saya melihat sosoknya Bang Haji Hercules ini sudah lain lah, sudah berbeda lah. Dia nggak pernah tuh suruh orang. Karena gini Mas Sunan. Ya. Karena orang-orang kita itu kadang-kadang ya mereka beda lingkungan, mereka tidak tahu kalau Mas Sunan kan memang sudah berhubungan dan udah kayak saudara banget lah sama Bang Hercules ya. Jadi sudah tahu banget bagaimana kebaikannya, dan itu kan tidak juga harus diumbar-umbar ke publik gitu ya. Beliau itu benar-benar orangnya silent aja, tapi orang mereka tahu. Ini yang bikin saya salut dan merinding. Yes. Kemarin waktu hari Kamis saya ke rumahnya Bung Haji Hercules. Dia cuma bilang begini, kan saya bilang, Maung, tunjukin dong kalau Maung tuh suka beramal, suka pengajian, anak yatim piatu, suka bagi-bagi berkah Jumat. Jangan Mas Sunan, itu tiket saya ke surga. Saya nggak mau pamer-pamer seperti itu. Demi Allah nih dia ngomong, demi Allah dia ngomong seperti itu. Itu yang bikin saya, wah nih orang luar biasa gitu loh, ya. Kadang kan semua public figure, orang-orang terkenal tuh kan pengen menunjukkan nih loh, saya nyumbang 100.000, nyumbang 1 juta, nyumbang 1 juta, pengen dilihatin. Kalau Hercules itu saya minta, tapi langsung panggil hadiahnya seumur-umur ya. Iya, saya yang minta saya minta, Maung harus tunjukin dong sama masyarakat, Maung tuh suka sedekah. Jangan Mas Sunan, itu tiket saya untuk masuk surga, nggak boleh pamer-pamer. Oh, gila nggak? Gila. Jadi makanya saya benar-benar ini. Pokoknya angkat jempol untuk Mas Sunan yang selalu ada di tengah-tengah ya. Di saat huru hara memborbardir, dia selalu di tengah-tengah menjadi tameng. Walaupun harus dikempurkan ke kiri. Huru hara skincare aja belum kelar. Huru hara skincare belum kelar. Makanya orang-orang kadang selalu bilang Mas Sunan pansos, kagak perlu pakai pansos, dia dari dulu udah duitnya udah banyak, kagak perlu dibayar juga dia udah punya duit. Gue nama udah terkenal, kagak usah flexing. Iya, gue nama udah terkenal gitu kan. Duit udah banyak, ngapain gue pansos gitu loh. Itu udah banyak ngapain? Nah, kalau yang pansos yang baru-baru ya. Iya. Yang izin-izinnya dicabut ya. Yang udah nggak bisa beracara lagi, nah itu baru boleh pansos gitu. Nih, kalau sekarang ya, kalau mas sekarang maksudnya itu bagian pengabdian ya, pengabdian untuk bangsa dan negara. Tinggal kayak ini 2029 tinggal tunggu aja deh kayaknya nih. Teteh lihat, ya. Orang bilang saya tanganin Hercules nggak ada kerjaan. Dia lihat nggak di postingan sebelumnya? Saya menandatangani ya surat kuasa anaknya almarhum Eka Cipta Lomrat Indonesia. Ya, saya dipercaya untuk mengejar hak warisnya sebesar 700 triliun. Ya, dan saya buka aja, saya dibayar 30% dari 700 triliun. Ada surat kuasanya. Artinya kalau saya dibilang nggak ada kerjaan gitu lucu ya. Mereka tuh kuotanya terbatas kali ya. Bahkan postingan saya dengan para konglomerat itu
Jadi akhirnya kita yang nggak mau sombong jadi sombong ya, karena mulutnya kadang-kadang Iya. netizen harus dikasih tahu juga sih. Kita diem-diem baik, dia terus-terusan. Iya begitu, emang orang kita begitu, kadang-kadang didiemin tambah ngelunjak gitu. Emang kadang-kadang sombong perlu tuh Mas gitu, bukan sok flexing gitu loh. Coba kasih lihat kontrak benerannya kan, kalau yang lain banyak tidak ada kontraknya, surat kuasa doang kagak ada nilainya kan. Kalau ini 30% Oh, lo nanti hitung kita aja deh iya, sendiri. iya. Ide bagus. Nanti perlu kasih lihat tuh Mas, nanti di session berikutnya. Jadi biar orang-orang yang ngetek dari kemarin itu ya. Jadi biar dia minimal nggak halu-halu, tahu ini nggak halu gitu loh ya kan. Karena ya sekarang yang lagi halu-halu biasanya nggak ada jobnya Mas, jobless, tau nggak? Iya. Pusing gitu. Penyakit hati itu lebih susah diberesin daripada penyakit yang lain soalnya, gitu kan. Banyak yang itu kan. ngaku-ngaku ya kan. Sekarang yang ngaku-ngaku udah banyak sekarang Mas. Pengacara si Anu, kuasanya si Anu dari ke istana presiden mana gitu, udah banyak banget sekarang gitu. Kasihan banget. Kadang saya Coba dong. baca komen di sosmed ya, Instagram maupun di TikTok tuh, saya kadang ketawa dalam hati, ketawa sendiri gitu, lucu. Berarti orang ini nggak tahu saya, orang ini tidak pernah men-searching siapa saya gitu loh. Cuman ikut-ikutan komen jelek-jelek aja, komen-komen aja, pokoknya nyampah-nyampah gitu. Itu harus kadang-kadang dikasih paham gitu. sekali-kali Mas. Dikasih paham sekali-kali dong. Coba ditunjukkan Tapi satu susah. kali aja nggak usah banyak. Tapi susah kalau mereka kuotanya terbatas kan, jadi pengen buru-buru aja. Ya, boleh lah kali-kali kita buat ini, bikin satu audiens ya, kita kasih adanya kuota, jadi biar mereka paling tidak bisa memahami ngobrolnya ada banyak itu. Jadi Setuju. jadi internetnya nggak internet jam. Maksudnya kita kasih hadiah kuota sebelum lo mau komentar, lo cari tahu dulu nih siapa yang lo mau komentarin, ya kan? Masa seorang Sunan Kalijaga dibilang nggak ada job, kan lucu ya. Jadi mobil-mobil nggak perlu ditunjukin ya. Jadi mobil-mobil semua nggak usah di spill tuh ya, semua nggak perlu ya. Takut sangkanya bohong juga, takutnya halu ya sangkanya. Kalau ini asli nggak dikasih sama orang gitu, barang-barangnya nggak dikasih kan, nggak habis bohongin orang enggak kan, asli kok dia. Enggak lah, kalau Mas Sunan dari dulu gue tahu ya kan. Jalan-jalannya aja ke US terus. Coba lihat loh, kagak ke US. Pokoknya dia mah Amerika banget lah. Iya. Lama-lama jadi CIA ya kan sekarang. Tapi nggak apa-apa Mas, justru kalau nggak begitu, emang kalau orang kita netizen mah lucu-lucu, kalau nggak gitu mah nggak lucu, nggak asik gitu kan. Ini banyak banget nih, ada Aldi Taher tadi tuh udah follow. Tapi gini sih Teh, maksudnya orang tuh main sosmed itu memang tidak boleh baper, harus dibawa ketawa lucu. Nah itu yang penting, jangan baper. Iya, saya tuh kadang kalau baca-baca komen-komen gitu saya ketawa, terus kadang saya balesin lucu-lucuan gitu. Kalau yang masih baper-baper, mendingan nggak usah main sosmed lah. Jangan baper, makanya ada yang baper kesinggung, capek deh hari. Jadi apalah kita yang dari dulu ya dihajar kanan kiri depan belakang ya, kita mah tetap berdiri aja, tegar aja, santai aja bro, kagak ada dendaman tuh gitu. Ya betul. Soalnya mainnya udah jauh Pak Sunan mainnya udah kesana, dia baru di situ. Lagi pula teman-teman Pak Sunan semuanya pada begitu sih, ya kan? Di depan baik merayap deh, di belakang aduh ngelihatnya pada ngeri. Soalnya yang eksis cuma sendirian, nggak ngajak bagi-bagi, jadi pusing dia. Aduh, lucu-lucu aja. Kalau kerja kabarin ya, kita ngopi-ngopi. Siap, nanti aku kabarin Mas. Oke, nanti aku kabarin. Ini pokoknya ini berhubung. Sehat-sehat semua lah. Pokoknya is the best lah, pokoknya bestie gue. Pokoknya kalau di sini nih semua netizen nih, mumpung pada nonton rame banget nih. Ya, jadi besok kalau perlu bantuan situ, nggak perlu telepon 009 tuh, langsung aja di follow IG-nya, di DM, dijawab Pak Mas Sunan tuh, daripada ngoceh-ngoceh gak jelas gitu bilangnya, kasih paham. Ya wes lah, dilanjut lah kalau begitu bos. Ya, salam untuk semuanya Mas Sunan. Apalagi dari kemarin gue ditekin dulu, Mbak Regina mirip Salma gue mau tekin. Ada dari kemarin ya, udah deh aku bilang pasti tekin mah pas biar bagusan deh. Ya wes Mas, lanjut deh kalau kayak gitu. Tips sukses selalu ya Mas Sunan. Ya, sama-sama sehat-sehat ya. Hai. Sehat ya, pokoknya aku selalu support deh. Pokoknya aku mantau dari jauh aja, tapi bukan CCTV ya. Bye. Thank you Bu. Tips. Bye.
Gimana nih cara ini? Di off aja mas. Aku nggak ngerti cara Ngerti offingnya. nggak caranya? Kita pemain baru. Tunggu. Wait. Ntar, aku juga nggak ngerti mas. Ntar gimana caranya coba? Wait, gimana cara? Kayaknya mas langsung gitu deh mas, pencet off kan sih? Ntar, Ini saya udah mas. pencet, tapi nggak ngerti saya. Udah pencet ya? Oh nggak ngerti ya? Wait, ini aku juga sama. Tunggu mas. Nih gini nih kalau kagak pernah undang-undang kita mah biasa. Gimana sih mas? Tanda X mana tanda X? Mana tanda X ya? Klik tanda X. Salam untuk Kliknya yang mana? salam untuk Bani. Nah. Mana X? Ya. Udah. Bisa nggak mas? Aku nggak bisa Gimana mas soalnya. Gimana caranya? Sama saya juga nggak bisa. Wait, tunggu dulu. Nggak ngerti. Ya udah gue matiin dulu deh. Ntar dulu tuh. Haha pada panik tak ya mbak. Coba mbak ajarin gue yang mana. Coba yang mana bisa. Ini biasa antar. Gue nggak bisa juga. Wait. Mana sih? Nggak bisa ya? Ntar mas. Oke, menunggu untuk tubuh kembali sebentar. Kok aku nggak bisa matiin ya, Beb? Bentar dulu. Coba dong kasih tahu aku dong gimana cara Mbak Via Pratama gimana cara matiinnya. Gue nih Mas Sunan pun belum turun di aku. Masih ada kan dia tuh kan? Gimana sih matiinnya? Ada nih gimana? Mas gimana matiinnya? Aku juga nggak bisa. Udah Coba, Mas, matiin live aja kalau gitu deh.